Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Hari kali ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Persiapkan diri kamu untuk mempelajarinya. Sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan desimal, terlebih dahulu kita belajar tentang pengenalan nilai tempat bilangan desimal. Seperti contoh berikut. 286,271. Jadi dibaca dengan 286,271, bukan 286,271. Karena kalau yang di belakang koma itu tidak dihitung pada puluhan atau ratusan. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu nilai tempat bilangan desimal. Seperti angka 286 itu angka 2 sebagai ratusan. Dan setelah itu angka 8 adalah angka yang nilai tempatnya adalah puluhan. Dan angka 6 adalah nilai tempatnya sebagai satuan. Nah, untuk nilai tempat yang 271 itu adalah di belakang koma. Kalau dia 1 di belakang koma adalah 10. Kan 1 itu nolnya 1. Jadi angka 2 di sana nilai tempatnya adalah persepuluhan. Sedangkan angka 7 adalah dia 2 di belakang koma adalah kalau nolnya 2 berarti 100. Jadi dia adalah perseratusan. Sedangkan angka 1 adalah 3 di belakang koma menjadi perseribuan. Jadi kamu harus terlebih dahulu tahu nilai tempat dari masing-masing bilangan desimal. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan desimal. Seperti contoh 0,2 ditambah 3,4. Nah, kita kerjakan untuk penghitungan penjumlahan ke bawah. 0,2 ditambah 3,4 untuk penjumlahan nilai dari masing-masing tempat diletakkan pada posisinya dan dengan syarat komanya harus sejajar. Ingat ya, komanya harus sejajar. Jadi kemudian kita jumlahkan dan itu 2 ditambah 4 adalah 6. Kemudian komanya diletakkan 0 ditambah 3 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3 di koma 6. Sedangkan soal yang kedua adalah 6,05 ditambah 147,68. Jadi posisinya 6,05 ditambah 147,68. Walaupun nilai tempatnya itu berpisah, berbeda, yang penting komanya harus sejajar. Komanya itu yang perlu sejajar. Kalau ratusan, puluhan, satuan itu sudah tidak dipermasalahkan. Yang penting nanti bisa dijumlahkan. Sekarang kita jumlah 5 ditambah 8, 13, 3 dibuat di bawah dan 1 simpan di atas. Kemudian 1 ditambah 6 adalah 7. Terus komanya dituliskan. 6 ditambah 7 adalah 13. Tuliskan 3, simpan satunya di atas 4. 1 ditambah 4, 5. Nah, kemudian satunya diturunkan. Jadi jawabannya adalah 153,73. Nah, soal berikutnya 7,8 dikurang 4,3. Ini sekarang pengurangan. 7,8 dikurang 4,3. Nah, posisinya harus tetap dia komanya harus sejajar. 8 dikurang 3 adalah 5, komanya ditulis. 7 dikurang 4 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3,5. Dan selanjutnya 148,25 dikurang 12,268. Nah, kita buat pengurangan ke bawah. 148 dikurang 25
dan juga 12,268. Nah, pada posisi ini sekarang komanya harus sejajar, tetapi 8 di atasnya kan tidak ada bilangan apa-apa, sehingga kita bisa menambahkan angka 0 pada di atas angka 8. Nah, sekarang bisa dikurangkan, 0 dikurang 8 itu tidak bisa. Sekarang kita pinjam dari 5, kita pinjam 1 sehingga 5-nya kita coret. Nah, setelah itu kita tuliskan 4 karena sudah dipinjam ke 0-nya 1. Jadi 0 itu menjadi 10. 10 dikurang 8 adalah 2. Nah, sekarang 4 dikurang 6 tidak bisa. Nah, untuk itu kita pinjam lagi dari 2, 1. 2-nya dicoret dan dituliskan 1 dan itu menjadi 14. Nah, sekarang 14 dikurang 6 adalah 8. Nah, kita tuliskan 8. Nah, kemudian di situ ada angka 1 dikurang 2, juga tidak bisa. Tetap harus kita pinjam dari 8. 8-nya dicoret. Nah, itu menjadi 7 dan itu menjadi 11. Nah, sekarang bisa 11 dikurang 2 menjadi 9. Kita tuliskan 9 karena 11 dikurang 2 adalah 9. Terus komanya diturunkan, tuliskan aja. Sekarang angka 8 sudah tinggal 7. 7 dikurang 2 adalah menjadi 5. Nah, kemudian selanjutnya 4 dikurang 1, 3 dan satunya turun. Jadi hasilnya adalah 135,982. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Jadi, video ini bisa kamu share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga mengerti bagaimana penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelumnya, kamu subscribe dulu, like, baru share. Nah, demikian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.